Ya, kalau sudah dijadwal, sebisa-bisanya saya tidak beralasan dengan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu saya kasih tahu kepada teman-teman sepelayanan di sini, ayo kalau sudah terjadwal, sudah di sini, sungguh-sungguhlah. Karena engkau bukan main-main lagi. Engkau rela, oke, ya, engkau harus melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan melayani hanya sebagai satu rutinitas, salah. Pelayananmu tidak baik. Tuhan sangat berhadiah, Tuhan Yesus kalau dia sudah melayani, dia itu sungguh-sungguh. Sudah ada patronnya. Paulus rasulnya itu, ya, mengalami masalah apapun, ada duri di dalam daging, dia tetap melayani, tidak pernah mundur, tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu kalau sudah terjadwal, apapun, baik tidak baik, layani. Itu kalau saya radikal sekali dengan ini, ya, apapun, ya. Jadi kalau sudah terjadwal, kalau tidak terpaksa, jangan sampai kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan untuk memuliakan Tuhan. Ini hati-hati, ya, karena yang kita hadapi Tuhan. Oleh sebab itu sungguh-sungguh kita lakukan firman. Jadi jangan sampai kita tidak rela. Memberikan sesuatu juga harus rela. Kalau kita sudah beri, lupakan semuanya. Jangan diingat lagi, ya. Lupakan, jangan ingatnya itu. Ya, ini teman-teman kita lagi Idul Fitri, mereka bayar zakat, ya, 10%. Ya jangan diingat lagi. Kita persepuluhan jangan diingat lagi. Jangan berhitung-hitung, nah, saya kali 10 nanti saya dapat 100 kali lipat ganda. Kalau saya kasih 100 juta nanti beberapa saat akan terima 300 juta. Itu Tuhan Yesus bukan bandar tokel. Tuhan Yesus berdaulat. Amin. Kalau kita sudah begitu kan kita sepertinya undian itu. Saya taruh begini, saya minta lebihnya. Nah, ketaatan itu tahu-tahu berkatmu beda. Ada proyek di sini, ada proyek di situ, tanpa engkau sadari, ya, tidak bisa dipakai akal kita. Tahu-tahu proyek itu datang. Amin. Pak Widianto, perbaiki di Jepang. Apa di Jepang kekurangan orang? Tidak. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena Allah berdaulat, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan berkat itu. Jadi yang penting kita fokus, rela melayani surga. Kalau kita rela melayani berkat itu, Tuhan yang tambah, kita tinggal, wah, ya, dak kita terima, teman-teman kita terima, ya sukacita, puji Tuhan, karena ada kita orang diberkati. Amin. Yang minggu Kamis kemarin saya sudah sampaikan, kita ada di sini semuanya diberkati. Kita ada dimanapun di tempat pekerjaan kita, orang diberkati. Itu kita jadi berkat. Masuk rumah makan yang sepi, tahu-tahu begitu kita masuk rame, itu sudah saya alami. Ya, orang lagi sepi, begitu kita datang, rame, akhirnya kita ya puji Tuhan, kita senang. Amin. Jangan lihat orang diberkati, kita iri. Nah itu bahaya. Itu tidak benar roh kita itu. Makanya kita harus rela. Melayani itu bukan hanya di mimbar, bukan hanya di gereja, di marketplace, di rumah kita, di tetangga kita, di pekerjaan kita, itu kita melayani. Karena ada kita, orang itu diberkati. Sama kayak Yusuf, ya, ada di penjara, orang-orang penjara diberkati. Nah itu, kita juga ada dimanapun, di tengah-tengah badai yang sedang terjadi itu, kita harus jadi berkat. Layani dengan sungguh-sungguh, ya, menjawab panggilan Tuhan. Nah lihat, Yesaya 43 ayat 2. Ayat 2-nya perhatikan. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Ini penyertaan yang luar biasa. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Mujizat menyertai orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Jangan takut, virus ada, jangan zona merah, zona hijau. Saya bilang, sudah saya ingatkan berkali-kali, virus ini tidak bisa jalan. Yang jalan itu manusianya. Jadi ini kita pahami, ada penyertaan Tuhan. Kita menyeberang melalui air, tidak dihanyutkan. Apapun.
Kemanapun kita pergi, ada Shekinah glory, ada Yesus melindungi kita, keluarga kita, siapapun yang orang-orang dekat yang kita doakan, kita percaya, engkau pergi kemanapun, ada penyertaan Tuhan. Amin. Ini penting, bro. Kalau kita tidak paham di situ, kita akan susah. Penyertaan Tuhan itu nyata, makanya dia dibilang namanya Immanuel, Allah beserta kita. Nah, percaya atau tidak, ini yang harus jadi gairah hidup kita, passion kita. Ya, ada semangat, ada Yesus. Ada Yesus. Tidak usah pikirkan, ada Yesus, itu radikal. Ya, waktu engkau mengalami masalah pun, ada Yesus besertaku. Aku tidak takut. Persoalan ini tidak akan menghimpit aku. Ada Yesus menolong aku. Ada Yesus membela aku. Aku pasti menang. Ini penting. Keadaan begini kita harus, iman kita sedang diuji. Nah, saat iman kita diuji, kita dimurnikan, kita disucikan. Kita boleh melihat, oh keadaan gini, oh orang bilang ekonomi akan susah, kacau semuanya. Aku kasih tahu, ekonomi engkau tetap akan baik karena ada Yesus bersamamu. Ya, biarkan Yesus yang memimpin hidupmu. Ya. Orang pakai online semuanya oke, online semuanya baik. Ya. Tapi jangan sampai kita seperti saat ini. Satu yang dikatakan era new normal. Ya, keadaan yang tidak normal. Manusia di mana-mana seluruh dunia sama, semuanya pakai topeng sekarang. Ya, walaupun topengnya separuh. Dia pakai masker kan? Lihat, perlakuan itu normalkah? Tidak. Firman sudah katakan akan terjadi. Akan terjadi kesatuan yang akan memberontak kepada Allah. Makanya bersyukur kita bisa berdoa, kita bisa beribadah. Tetap semangat ini tidak mengurangi kita untuk tetap bersahabat bersama Yesus. Karena itu jaminannya bahwa Yesus menyertai kita. Ya. Daud di dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut karena Engkau besertaku. Ya. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan, takkan kesusahan, takkan sakit. Tuhan gembalaku. Itu waktu engkau mengalami begitu, sekalipun virus ini datang, Allah membentengi aku dan virus ini pasti berlalu. Ini radikal. Jangan takut. Amin. Perlakuannya sama semuanya, tidak beres ini. Kita yang harus bereskan ini. Semuanya harus bereskan. Virus ini tidak baik. Aku percaya Allah akhirnya yang akan membereskan semuanya ini. Virus ini membatasi kami bergerak keluar, tapi tidak bisa membatasi kami bersama dengan Allah kami yang hidup. Ini penting. Ya, jadi kita harus dekat sama Tuhan. Lewat air laut, bangsa Israel waktu ketemu di laut itu terbelah. Mereka jalan, ya, laut terberau itu, pinggir kiri kanannya itu akhirnya terbentang semuanya. Ya, bisa kelihatan ikan, bisa pegang-pegang ikan kiri kanan, ya, bisa bayangin, bisa pegang, ikan banyak. Tapi beda, lihat orang Mesir waktu tentara Firaun itu datang, yang dilindungi Tuhan, yang disertai Tuhan, mereka berjalan, air tidak membinasakan mereka. Tapi waktu tentara Firaun mereka jalan, bukan penyertaan Tuhan, mati semua. Oleh sebab itu kita tahu, penyertaan Tuhan kemanapun kita jalan, sekalipun itu api, tidak akan membakar engkau. Itu Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, sekalipun itu api, sekalipun sekarang dunia ini mengelilingi engkau dengan api kesusahan, ekonomi kesusahan, tetapi engkau akan terluput dari segala hal yang tidak baik itu. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Sekarang waktunya kita buktikan kebenaran firman Tuhan di atas segalanya. Oleh sebab itu kita jangan takut, ya. Mazmur 23 jelas sekali. Kita jangan berpikir pendek. Orang berpikir pendek begitu, ya. Kalau sampai berpikir pendek itu sudah sangat bahaya, ya. Berpikir pendek dia lupa sudah. Kadang bisa berbuat jahat, anaknya dibunuh, papanya dibunuh, semuanya dibunuh, berpikiran pendek. Ya, makanya kita harus berpikiran panjang, ya. Hanya jengkel kita bisa marah, itu bisa. Ya.
Dunia penuh dengan orang-orang yang demikian. Kita harus dekat sama Allah supaya kita menjadi bagian daripada apa yang Tuhan mau, ya. Yesaya 43 ayat 5, lihat. Ini pernyataan yang luar biasa juga. Janganlah takut. Kembali lagi dikatakan, janganlah takut, ya. Sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Amin. Firman, bukan cerita dongeng. Jadi kita harus percaya, ya, firman ini kita pegang. Jangan takut. Ada yang takut, pasti. Ya, kalau di luar Tuhan orang pasti bilang ketakutan. Tapi Tuhan datangkan firman ini. Janganlah takut. Aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari barat, dari timur, dari utara. Aku akan datangkan. Dengar baik-baik, ya. Kalau anak-anaknya masih di luar Acehnya di Amerika, datang nanti. Tuhan akan datangkan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Cara manusia gak bisa, gak mungkin. Tapi dengan cara Tuhan, firman Tuhan katakan, aku akan datangkan anak cucumu. Artinya mereka akan berkumpul bersamamu, melihat mukjizat Allah terjadi dalam hidupmu. Ya, akan jadi lemah kalau engkau melihat penyertaan Tuhan nyata. Jangan takut. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan semakin lemah. Semakin lemah. Tapi engkau punya iman, bangkit, nubuatkan. Nubuatkan. Apa yang sudah hilang kembali. Apa yang sudah berlalu datang, memberkati keluargaku, memberkati usahaku, memberkati anak cucuku. Ini penting supaya kita lihat kapan kita berjumpa dengan Yesus kalau kita tidak melalui kebenaran firman ini. Makanya firman waktu ada problem, ya, waktu ada apa? Orang bilang begini, waktu kita lagi berjaya, waktu kita masih punya kuasa, waktu kita punya wewenang, orang jarang mau datang kepada Yesus, masih kuat. Tapi waktu susah, waktu sudah tidak ada apa-apanya, Yesus tetap mau menerima kita. Marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau engkau sudah jatuh, Yesus tetap menanti kedatanganmu. Yesus tidak butuh barang kekuasaan, tidak butuh hartamu. Yesus butuh hatimu. Coba datang kepada orang dunia. Ya, kalau engkau masih gagah, hebat semuanya, engkau akan disanjung-sanjung. Begitu engkau jatuh, orang gak pura-pura gak lihat. Engkau datang kepada dia, malah engkau akan diceramai. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana Allah itu menyertai kita. Waktu engkau susah datang pada Yesus, sudah ceritakan pada Yesus, Yesus tidak akan tocoy. Yesus akan tetap mengasihi. Tenang anakku, engkau sudah diberkati. Tapi kalau datang pada manusia, tocoy. Jok ngomong-ngomong yang lain ya. Oke. Ngomong ke sebelah sana, aku ceritain dia. Jok ngomong-ngomong sama yang lainnya, oke. Sana cerita lagi, Jok ngomong sama orang lainnya, oke. Ngomong lagi ke situ. Manusia tuh tocoy. Ya, kalau kita ngomong sama Tuhan Yesus, ya, masuk kamar doa, Tuhan, aku ngalami ini loh Tuhan. Aku kepengen anakku pulang ke Surabaya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, terjadi. Jadinya ya, terjadi. Nubuatkan itu. Kita punya kuasa. Punya kuasa. Jangan gentar, jangan lemah. Justru saat ini, saat-saat susah ini, saat-saat badai ini datang, ada mukjizat yang engkau tabur, pasti engkau akan tuai. Ishak di tengah kelaparan, dia menabur. Dan lihat, dalam tahun itu juga dia menuai berlipat ganda. Ini waktunya kita menuai. Di tengah-tengah orang susah, mereka lihat, wow, kok engkau bisa diberkati ya, karena Yesus. Bukan karena kepintaran saya, karena Yesus. Amin. Jadi lockdown bagaimanapun, tantangan banyak, melatih kita. Melatih kita melihat mukjizat. Engkau berharga, karena engkau sedang diproses. Ada proses begini, melatih iman kita. Amin. Anak-anak harus dilatih. Ya. Jangan, Ma,
Bikinin teh, ma, Indomie, ma, ini, ma, itu. Tidak dewasa. Tidak terlatih. Beda dengan anak yang bisa mandiri. Ya. Karena mama ini luar biasa kan. Punya apa? Sebagai babysitter gajinya 5 juta. Sebagai juru masak gajinya 5 juta. Satu profesi ya. Ya. Sebagai apa? Pengasuh gajinya 5 juta. Sebagai apa lagi? Nah itu, pembantu 5 juta. Sudah 4 loh. Masih banyak. Ya. Itu nanti hari ibu kita buka ya. Hebat loh ibu-ibu ini. Ya, yang punya mama masih punya mama. Kemarin saya lupa di mana ya? Enggak, yang kematian itu. Ada di lupa. Di Adi Jasa. Ya. Punya profesi sebagai apa? Sebagai suster. Kan anak ganti popok semua, berapa harganya? Ya. Sebagai desainer, pilih pakaian anak-anaknya semuanya. Ingat gak anak-anak? Cuy harus ingat ya. Kemarin kan juga dipilihin baju gini, gitu. Dipilihin, didesain. Kalau sampai anak tidak berbakti kepada mamanya, bocah. Ya, ingat baik-baik. Ya, apalagi banyak profesinya. Sebagai dokter, sudah tahu anak ini panas, diukur, kasih obat ini. Kan itu mama itu. Hebat gak? Berapa profesinya? Kalau dihitung di dunia ini orang kerja nilai. Nah, iya tak ternilai. Makanya harus hargai. Kemarin hari ibu itu ya tanggal 9 apa internasional punya. Ya. Profesinya luar biasa. Sebagai apa lagi? Driver, mengantar sekolah, bikin pinter, sudah pinter ngelawan mama papanya, hati-hati, sudah pinter ngelawan. Kan diajari bawa ke sekolah, diantar semuanya. Harus ingat itu. Kalau engkau bisa ingat orang tuamu, engkau pasti bisa ingat Tuhan.
ya, dengan cara api yang luar biasa tingginya. Seluruh tembaganya itu hancur, keluar semuanya, muncul emas murni. Nah, kita juga begitu. Tuhan mau memproses kita di tengah-tengah situasi pandemi ini. Iman kita sedang diproses. Percaya kepada Tuhan Yesus atau percaya kepada virus. Aku katakan, kita percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada Wuhan. Ya, beda T sama W. Wuhan bikin susah, Tuhan bikin kita senang. Tuhan bikin kita putus asa, Tuhan bikin kita penuh dengan harapan. Tuhan bikin sakit penyakit, Tuhan bikin kita sehat. Oleh sebab itu jangan takut, jangan gentar. Tuhan sudah sampaikan, ayo kita layani Tuhan. Sungguh-sungguh kita berdoa. Dan saya percaya virus ini tidak akan berhenti. Tetapi Allah terus tidak akan berhenti menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kalau ada Yesus, semuanya pasti baik. Kemanapun kita pergi, kalau ada penyertaan Tuhan Yesus, semua pasti berhasil. Kemanapun kita pergi, kalau ada penyertaan Yesus, engkau akan lihat mukjizat terjadi. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari kita berdoa, kita memuji Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tidak ada yang, walaupun bulu terbuat, tidak akan dipatahkan. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Ada yang kau ciptakan seluruh gambarmu. Sungguh terlalu indah, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berhidup bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena Engkau sangat berharga. Karena sangat berharga. Amin. Bulu yang terkulai akan dipadamkannya, maknanya ikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang berharga akan dipadamkannya, maknanya ikan indah untuk kemuliaannya. Mari ambil waktu yang baik ini. Bayangkan kembali, imani kembali bahwa kita ciptaan. Kita sudah dibentuk dari yang rusak. Tuhan bentuk dan jadikan kembali yang lebih indah, lebih indah, lebih indah, lebih indah. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Mari ambil waktu yang baik ini. Hargamu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Engkau sangat berharga. Ada penyertaan Tuhan Yesus. Jangan takut. Kembalikan gambar Allah itu di dalam hidupmu. Percaya. Bulu yang terkulai akan dipadamkannya. Jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang rapuhnya akan dipadamkannya. Jangan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai akan dipadamkannya. Jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya.
Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Mari layankan hidup kita sembah Dia. Muliakan Tuhan Yesus. Tinggikan Yesus. Kasihkan Yesus. Haleluya.
Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Naikkan doamu. Naikkan doamu sekarang. Naikkan doa ucapan syukurmu sekarang. Di dalam hadirat Tuhan. Naikkan doamu. Bangun isma doamu di hadapan Allah. Haleluya. Naikkan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam kolam renang. Tinggikan Engkau segalanya, lebih dalam menyembah dalam kolam renang selamanya. Dalam kolam renang selamanya. Tahu mukjizat Allah sudah terjadi, yang sakit sembuh, apapun penyakitnya sudah disembuhkan. Tuhan tolong kami umat-Mu semuanya di tempat ini, di rumah dimanapun kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami akan melihat mukjizat terjadi. Kami akan rela melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami tahu ada penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kemanapun kami pergi, ada mukjizat yang terjadi. Tuhan, urapi kami semua umat-Mu, urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani, dan biarlah seluruhnya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melihat hari-hari yang kami lalui bersama dengan Yesus. Kami pasti diberkati. Tuhan tolong semuanya, tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan berkati. Usaha pekerjaannya semuanya diberkati. Anak-anak yang melayani Engkau Tuhan berkati dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu menyertai kami semuanya, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Mari saudara kasih akan nama di hadapan Allah kita. Terima dengan iman-Mu firman Allah yang hidup. Tanamkan di dalam hatimu, lakukan dalam kehidupanmu. Mukjizat pasti terjadi. Tuhan memberkatimu dan melihat